penilaian kinerja puskesmas diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Haruskah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-144 ini akan membahas tentang penilaian kinerja puskesmas. Apa itu penilaian kinerja puskesmas? Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses yang objektif dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan secara efektif dan efisien pelayanan puskesmas yang disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian kinerja atau prestasi puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas dilaksanakan oleh puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja adalah agar puskesmas pertama mendapatkan gambaran tingkat kinerja puskesmas, yaitu hasil cakupan kegiatan, mutu kegiatan, dan manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan. Kedua, mendapatkan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan di tahun yang akan datang. Tiga, dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang, serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja. 4. Mengetahui dan sekaligus dapat melengkapi dokumen untuk persyaratan akreditasi puskesmas. 5. Dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas. Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menetapkan puskesmas ke dalam kelompoknya sesuai dengan pencapaian kinerjanya. Sobat sehat, ruang lingkup dan tahap pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas adalah sebagai berikut. Pertama, ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas. Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan yang meliputi pertama, UKM esensial yang berupa pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan kendalian penyakit. Yang kedua, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dilaksanakan setelah puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial secara optimal, mengingat keterbatasan sumber daya dan adanya prioritas masalah kesehatan. Ketiga, UKP atau upaya kesehatan perseorangan yang berupa rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari atau one day care, home care, dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Ini kalau kita mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. D. Pelaksanaan manajemen puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan meliputi 1. Proses penyusunan perencanaan, penggeraan pelaksanaan, dan pelaksanaan penilaian kinerja. Kedua, manajemen sumber daya termasuk manajemen sarana, prasarana, alat, obat, sumber daya manusia, dan lain-lain. 3. Manajemen keuangan dan barang milik negara atau daerah. 4. Manajemen pemberdayaan masyarakat. 5. Manajemen data dan informasi. Dan 6. Manajemen program termasuk program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. 7. Mutu pelayanan puskesmas meliputi penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan, penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan, di mana masing-masing program atau kegiatan mempunyai indikator mutu sendiri yang disebut standar mutu pelayanan atau SMP. Sebagai contoh,
angka drop out pengobatan pada pengobatan tuberkulosis paru. Penilaian outcome pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas dan pencapaian target indikator outcome pelayanan. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, puskesmas wajib diakreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas. Pertama, di tingkat puskesmas. Langkah-langkahnya adalah pertama, kepala puskesmas membentuk tim kecil puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian. Kedua, masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data pencapaian dengan memperhitungkan cakupan hasil atau output kegiatan dan mutu bila hal tersebut memungkinkan. Tiga, hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penetapan periode waktu penilaian ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bersama Puskesmas. Sebagai contoh, periode waktu penilaian adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 4. Data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari sistem informasi Puskesmas yang mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. 5. Penanggung jawab kegiatan melakukan analisis terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, identifikasi kendala dan hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambat. Keenam, bersama-sama tim kecil puskesmas menyusun rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan kecenderungan timbulnya masalah atau ancaman ataupun kecenderungan untuk perbaikan atau peluang. 7. Dari hasil analisis dan tindak lanjut rencana pemecahannya dijadikan dasar dalam penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK untuk tahun N+2 dan N adalah tahun berjalan. 8. Hasil perhitungan, analisis data dan usulan rencana pemecahannya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang selanjutnya akan diberi umpan balik oleh Dinas Kesehatan. B. Di tingkat kabupaten kota. Langkah-langkahnya adalah pertama, menerima rujukan atau konsultasi dari puskesmas dalam melakukan perhitungan hasil kegiatan, menganalisis data dan membuat pemecahan masalah. Kedua, memantau dan melakukan pembinaan secara integrasi lintas program sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah. 5. Melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja puskesmas dan menetapkan kelompok peringkat kinerja puskesmas. 4. Melakukan verifikasi analisis data dan pemecahan masalah yang telah dibuat puskesmas dan mendampingi puskesmas dalam membuat rencana usulan kegiatan. 5. Mengirim umpan balik ke puskesmas dalam bentuk penetapan kelompok tingkat kinerja puskesmas. 6. Penetapan target dan dukungan sumber daya masing-masing puskesmas berdasarkan evaluasi hasil kinerja puskesmas dan rencana usulan kegiatan atau RUK tahun depan. Berikutnya adalah 3 penyajian. Pengelompokan puskesmas berdasarkan hasil penilaian kinerjanya ditetapkan setelah ada verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap hasil penilaian kinerja puskesmas yang telah disampaikan. Ini menggunakan format penilaian kinerja seperti contoh pada formulir 12 yang terlampir pada Permenkes ini. Berdasarkan hasil penilaian kinerja, puskesmas dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kelompok puskesmas dengan kinerja baik, di mana
cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil lebih dari 91%. Cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil lebih besar sama dengan 8,5. Kedua, kelompok kedua adalah puskesmas dengan tingkat kinerja cukup, yaitu dengan cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil antara 81 sampai 90%. Kemudian cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil 5,5 sampai 8,4. Kelompok yang ketiga adalah puskesmas dengan tingkat kinerja kurang, yang penilaiannya adalah berdasarkan cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil kurang atau sama dengan 80%. Kedua, cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil kurang dari 5,5. Untuk memudahkan dalam melihat pencapaian hasil kinerja pelaksanaan suatu program atau antar program terkait pada setiap desa atau kelurahan di wilayah kerja puskesmas, maka hasil cakupan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh program tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambaran grafik sarang laba-laba atau diagram radar. Grafik sarang laba-laba atau diagram radar dibuat sesuai contoh pada formulir 11 yang terlampir pada Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas ini. Dengan grafik sarang laba-laba atau diagram radar, diharapkan dapat lebih mudah diketahui tingkat kesenggangan, pencapaian, dan ketidakserasian antara hasil cakupan kegiatan pada setiap desa atau kelurahan di wilayah kerja puskesmas. Penyajian grafik tersebut sebaiknya dibuat secara periodik bulanan atau tribulanan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan identifikasi masalah sedini mungkin. Berikut contoh penggunaan grafik sarang laba-laba atau diagram radar untuk program kesehatan ibu anak dan keluarga berencana atau KIAKB. Kita lihat pelayanan K1, K4, PN, Ibu Nifas atau Bufas, KB aktif pada Puskesmas Buah di Kabupaten Buah Sehat tahun 2016. Gambar ini bisa kita lihat di video. Kemudian pemanfaatannya adalah kaitkan atau perhitungkan dengan indikator yang berlaku. Ini adalah gambar 8, contoh grafik laba-laba atau diagram radar untuk pelayanan K1, K4, PN, Ibu Nifas, KB aktif pada Puskesmas Buah di Kabupaten Buah Sehat tahun 2016. Dari grafik sarang laba-laba atau diagram radar tadi dapat dilihat program sudah membuat target yang logis. Terlihat pada K1 PN di mana besaran capaian targetnya tidak sama. Misalnya K1 95%, maka PN tidak mungkin dipaksakan sampai 95% karena ada kemungkinan dapat terjadi abortus. Tetapi K1 bisa saja sama dengan PN, mungkin dikarenakan seluruh ibu hamil di wilayah puskesmas memeriksakan kehamilannya dan bersalin hanya di puskesmas tersebut. Puskesmas merupakan satu-satunya fasilitas pelayanan yang ada pada wilayah tersebut. Dengan demikian, penanggung jawab program harus bijak di dalam menentukan besaran target indikator berdasarkan analisis hasil pencatatannya. B. Kita menganggap bahwa data yang dimasukkan pada grafik laba-laba atau diagram radar merupakan hasil rekapan semua ibu yang dilayani di puskesmas, klinik, bidan, dan lainnya, serta SIP telah berfungsi dengan baik. Maka gambar dalam diagram radar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pencapaian target K1. Hampir di semua desa pada Puskesmas Buah terdapat 100% kecuali pada desa Kiwi yang hanya tercapai 89% dari target sasaran yang ditetapkan program. Kedua, hampir di semua desa di wilayah kerja Puskesmas Buah tidak mampu mencapai target pelayanan K4 kecuali pada desa Apel, sehingga dapat dikatakan
KIA kurang berhasil menjaga kesinambungan pelayanan ANC pada seluruh desa. 3. Persalinan naskes atau PN pada seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Buah sama atau lebih tinggi dari keempat. Hal ini dapat disimpulkan antara lain kemungkinan pertama, minat masyarakat atau ibu bersalin untuk ditolong oleh nakes cukup baik. Karena sekalipun beberapa persen ibu hamil tidak tercakup dalam keempat, tapi mendapatkan layanan persalinan tenaga kesehatan. Kemungkinan kedua, apakah mungkin pada beberapa persalinan pertolongan bukan murni persalinan nakes, tetapi kemitraan bidan dukun yang dikhawatirkan pelaksanaannya belum sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian perlu ditelusuri puskesmas dengan melihat cakupan layanan berikutnya untuk desa bersangkutan, seperti cakupan KN1, HB0, ASI eksklusif, KN3, KF3, dan KB pasca nifas yang harus dicari melalui evaluasi program kesehatan keluarga. Puskesmas akan mendapat informasi terkait ibu hamil yang tidak mendapat keempat tetapi ditolong nakes. Ini manfaatnya dilakukan telusur tindak lanjut dari pendataan keluarga. 4. Temuan dan layanan ibu komplikasi tercapai 100%. 5. Hasil pelayanan nifas dapat digunakan untuk mengontrol pencapaian PN yang tinggi yang dapat terlihat hampir 100% pada semua desa. Tetapi kunjungan nifas pada umumnya rendah, kecuali pada desa anggur yang dapat mendekati persentase pelayanan PN dan desa melon yang dapat mencapai 80%. Pada desa-desa lainnya sangat jelas terjadi kesenjangan atau gap capaian target pelayanan nifas. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk meragukan temuan PN yang tinggi serta perlu dilakukan review ulang datanya. 6. Hasil pelayanan KB aktif juga dapat dikaitkan dengan kinerja layanan KIA dalam 1 tahun. Jumlah sasaran untuk layanan KB minimal adalah ibu pasca melahirkan di tahun itu, serta sasaran pus lainnya pada masa interval. Dengan grafik sarang laba-laba atau diagram radar dapat digunakan untuk menganalisis kinerja puskesmas dalam capaian kinerja program, di mana data yang satu dengan data lain yang terkait dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan kerasionalan kinerjanya. Selanjutnya kita lihat formulir 11, grafik sarang laba-laba atau diagram radar. Kita bisa lihat di video ini. Keterangannya adalah, pertama, grafik sarang laba-laba atau diagram radar dibagi ke dalam beberapa sektor sesuai dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas, dan nama setiap desa atau kelurahan dituliskan pada setiap sudut. 2. Pencapaian 0% sampai 100% pada grafik sarang laba-laba atau diagram radar menggambarkan persentase pencapaian target indikator yang ditetapkan oleh program. Seperti contoh K1, target pencapaian ditetapkan 95% akan digambarkan 100% pada diagram radar bila target KN1 tercapai 95%. Tetapi bila KN1 hanya tercapai 75%, maka dalam gambar diagram radar digambarkan menjadi 75 dibagi 95 kali 100% sama dengan 78,95%. 3. Selanjutnya, capaian target untuk semua kegiatan yang saling berkaitan di dalam satu program ataupun dengan program lain dapat digambarkan pada satu grafik sarang laba-laba atau diagram radar untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Sobat sehat, demikianlah di video 144 ini kita telah membahas penilaian kinerja puskesmas. Selanjutnya kita akan kembali membahas tentang dukungan dinas kabupaten kota dalam manajemen puskesmas di video 144. Sobat sehat, jangan lupa lihat lampiran dari Permenkes 44
tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.